Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, di tengah kehidupan manusia yang penuh dosa dan kesalahan, sering muncul satu pertanyaan besar yang membuat banyak orang gelisah. Apakah dosa yang dilakukan di dunia, jika sudah ditebus dengan hukuman di dunia, masih akan ditagih lagi oleh Allah di akhirat? Apakah seseorang yang mencuri, lalu tangannya dipotong sesuai syariat, masih akan diazab di neraka karena dosa mencurinya? Apakah seorang pezina yang dirajam di dunia masih akan disiksa di akhirat? Ataukah hukuman di dunia itu sudah cukup sebagai penebus dosa? Pertanyaan ini bukan pertanyaan kecil. Ini adalah pertanyaan tentang keadilan Allah, tentang rahmat Allah, dan tentang nasib manusia setelah kematian. Dan malam ini, kita akan membahasnya dengan hati yang tenang, dengan ilmu, dan dengan rasa takut kepada Allah. Allah Maha Adil dan tidak pernah zalim. Pertama-tama, kita harus menanamkan satu keyakinan yang tidak boleh goyah. Allah Maha Adil. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Allah berfirman, "Dan Tuhanmu tidaklah menzalimi seorang pun." Surat Al-Kahfi ayat 49. Artinya apa? Artinya Allah tidak mungkin menghukum seseorang dua kali atas satu dosa tanpa alasan yang benar. Allah tidak pernah menghitung satu kesalahan lalu membalasnya dengan kezaliman. Namun, keadilan Allah tidak bisa dipahami hanya dengan logika manusia, karena keadilan Allah selalu berjalan bersama hikmah dan rahmat-Nya. Hukuman di dunia, balasan atau penebus. Dalam Islam, hukuman di dunia bukan sekedar pembalasan. Sebagian hukuman memiliki fungsi yang sangat besar, yaitu sebagai kafarah. Kafarah artinya penebus dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa melakukan suatu dosa, lalu ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafarah baginya." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Hadis ini adalah kunci utama pembahasan kita. Namun perhatikan baik-baik. Rasulullah SAW tidak mengatakan semua hukuman dan tidak mengatakan semua dosa. Disinilah banyak orang keliru memahami. Hukuman yang menjadi penebus dosa. Para ulama menjelaskan, hukuman di dunia bisa menjadi penebus dosa jika memenuhi beberapa syarat penting. 1. Hukuman itu hukuman syariat, bukan buatan manusia. 2. Ditegakkan secara sah, adil, dan benar. 3. Pelaku mengakui kesalahan atau terbukti secara syar'i. 4. Disertai dengan taubat yang jujur meski di dalam hati. Jika syarat ini terpenuhi, maka hukuman itu bisa menjadi penghapus dosa di akhirat. Contoh, pencuri yang dipotong tangannya. Dalam Islam, hukuman potong tangan bagi pencuri bukan hukuman yang ringan dan bukan pula hukuman yang sembarangan. Syaratnya sangat ketat. Barangnya bernilai, tidak dalam kondisi darurat, tidak karena kelaparan. Ada bukti yang sah. Jika semua syarat terpenuhi dan hukuman ditegakkan, maka para ulama menyatakan hukuman itu menggugurkan dosa mencurinya, dengan catatan ia bertaubat kepada Allah. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa hudud ditegakkan bukan untuk menyiksa, tetapi untuk membersihkan dosa manusia. Contoh nyata, kisah Ma'iz al-Aslami radhiyallahu anhu. Ada seorang sahabat bernama Ma'iz al-Aslami. Ia datang kepada Rasulullah dan mengakui dosa zina. Rasulullah menolak pengakuannya berkali-kali. Beliau berpaling berharap Ma'iz menarik pengakuannya. Namun Ma'iz tetap berkesiras. Akhirnya hukuman ditegakkan. Setelah itu, Rasulullah SAW bersabda, "Ia telah bertaubat dengan taubat yang seandainya dibagikan kepada satu umat, niscaya mencukupi mereka." Hadis riwayat Muslim. Perhatikan, bukan rajamnya yang menyelamatkannya, tetapi taubatnya yang menyertai hukuman itu. Disinilah banyak orang salah paham. Ada yang berkata, kalau sudah dihukum di dunia,
aman di akhirat. Ini tidak selalu benar, karena tidak semua hukuman dunia adalah kafaroh. Tidak semua dosa ditebus dengan hukuman fisik. Tidak semua orang yang dihukum bertaubat. Orang yang dihukum tetapi tidak menyesal, tidak takut kepada Allah, tidak ingin berubah, maka ia tetap berada dalam ancaman Allah. Dosa-dosa yang tidak ditebus dengan hukuman dunia. Banyak dosa besar yang tidak memiliki hukuman dunia, seperti ghibah, fitnah, hasad, durhaka kepada orang tua, zina sembunyi-sembunyi, korupsi yang lolos hukum, menyakiti hati orang lain. Apakah dosa-dosa ini otomatis diampuni? Tidak. Dosa-dosa ini hanya bisa ditebus dengan taubat nasuha, menyesal sepenuh hati, berhenti dari dosa, mengembalikan hak orang lain, memperbanyak amal soleh. Rahmat Allah lebih luas dari dosa. Allah berfirman, "Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah." Surat Az-Zumar ayat 53. Ayat ini bukan untuk orang yang merasa aman, tetapi untuk orang yang menyesal dan ingin kembali. Renungan alam kubur. Bayangkan, seseorang lolos dari hukuman dunia, tidak pernah dipenjara, tidak pernah dihukum, namun dosa-dosanya ia bawa ke liang kubur. Kubur tidak menanyakan, apakah kamu pernah dihukum di dunia? Kubur bertanya, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Dan kubur tahu, apakah hatimu pernah bertaubat atau tidak. Jangan berharap pada hukuman dunia, jangan menunda taubat. Jika engkau berdosa, bertaubatlah sekarang, menangislah di hadapan Allah, perbaiki dirimu sebelum terlambat. Rasulullah SAW bersabda, orang yang bertaubat dari dosa, seperti orang yang tidak memiliki dosa sama sekali. Hadis riwayat Ibnu Majah. Saudaraku, pesan ini bukan untuk menakut-nakuti tanpa harapan, dan bukan pula untuk memberi rasa aman palsu. Pesan ini adalah pengingat bahwa hidup ini bukan hanya tentang apa yang tampak di dunia, tetapi tentang apa yang akan kita hadapi setelah kematian. Jangan pernah meremehkan dosa. Sekecil apapun dosa menurut manusia, besar atau kecil di mata Allah, ditentukan oleh siapa yang kita langgar. Banyak orang berkata, ini hanya dosa kecil, ini hanya kebiasaan. Allah Maha Pengampun. Namun lupa satu hal, Allah Maha Pengampun, tetapi juga Maha Menghisap. Dosa yang diremehkan hari ini bisa menjadi penyesalan yang panjang di alam kubur. Hukuman dunia bukan jaminan keselamatan. Jangan pernah merasa aman hanya karena sudah merasakan hukuman di dunia. Penjara, hinaan, kehilangan harta bukan jaminan dosa telah terhapus. Jika hukuman itu tidak disertai penyesalan, tidak disertai rasa takut kepada Allah, maka ia hanya menjadi penderitaan, bukan pembersihan. Allah melihat hati, bukan sekedar luka di tubuh. Taubat adalah kunci utama. Yang menyelamatkan manusia bukan beratnya hukuman, tetapi jujurnya taubat. Taubat bukan sekedar ucapan di lisan, tetapi guncangan di hati. Menyesal karena telah melanggar perintah Allah, takut jika dosa itu dibawa mati, dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Orang yang bertaubat, meski dosanya setinggi langit, Allah mampu menghapusnya dalam satu malam. Jangan menunggu dihukum untuk kembali. Sebagian orang berkata dalam hati, kalau nanti aku kena musibah, aku akan bertaubat. Padahal musibah bukan tanda kasih yang pasti, dan ajal tidak menunggu kesiapan manusia. Betapa banyak orang yang berharap sempat bertaubat, namun ajal datang lebih dulu. Hari ini engkau masih bernafas, itu adalah undangan taubat dari Allah. Dosa tersembunyi tetap dicatat. Dosa yang tidak diketahui manusia tidak berarti tidak diketahui Allah. Tangisan di sepertiga malam atau dosa di sepertiga malam, keduanya tercatat dengan sangat rapi. Kelak di akhirat, tidak ada dosa yang lupa, kecuali dosa yang telah diampuni.
Hak manusia tidak hilang dengan taubat saja. Banyak dosa yang berkaitan dengan sesama manusia. Menyakiti, menfitnah, mengambil hak, menipu, menghancurkan kehormatan. Dosa seperti ini tidak cukup dengan taubat kepada Allah saja. Selama hak manusia belum diselesaikan, selama itu pula urusan di akhirat belum selesai. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa masa lalu, rahmat Allah selalu lebih besar. Putus asa adalah dosa lain yang berbahaya. Allah membuka pintu taubat. Selama nyawa belum ditenggorokan, selama matahari belum terbit dari barat. Selama itu, Allah menunggu hambanya kembali. Kubur adalah peringatan terdekat. Kubur tidak menunggu usia tua. Kubur tidak memilih siapa yang siap. Ia menunggu siapa saja yang dipanggil. Di dalam kubur tidak ada pengacara, tidak ada harta, tidak ada jabatan. Yang menemani hanya iman, amal, taubat. Jangan tertipu oleh kebaikan palsu. Ada orang yang rajin ibadah, namun meremehkan dosa-dosa kecil. Ada yang rajin sedekah, namun menzolimi orang lain. Kebaikan tidak menghapus kezoliman jika kezoliman itu tidak diselesaikan. Keadilan Allah pasti terjadi. Jika keadilan tidak engkau dapatkan di dunia, jangan bersedih. Allah tidak pernah lalai. Namun jika engkau berbuat zolim dan lolos di dunia, jangan merasa aman. Hari pengadilan Allah jauh lebih teliti daripada pengadilan manusia. Hidup adalah kesempatan terakhir. Tidak ada kehidupan kedua untuk memperbaiki diri. Setiap nafas adalah modal, dan setiap hari adalah kesempatan. Siapa yang menggunakan hidupnya untuk taubat, dialah orang yang beruntung. Jangan menilai diri sendiri aman. Jangan pernah berkata, "Aku pasti diampuni." Takutlah, namun tetap berharap. Itulah keseimbangan iman. Jika hari ini engkau masih hidup, itu berarti Allah belum menutup pintu taubat bagimu. Jangan tunda, jangan menunggu, jangan merasa aman. Datanglah kepada Allah dengan hati yang hancur, karena Allah paling dekat kepada hati yang merasa butuh ampunan. Saudaraku, jika sepanjang kisah ini hatimu terasa berat, bukan karena kata-kata ini indah, tetapi karena imanmu masih hidup. Dosa yang membuat kita takut kepada Allah lebih baik daripada amal yang membuat kita merasa aman. Jangan bangga karena belum dihukum di dunia, karena bisa jadi itu adalah penangguhan, bukan keselamatan. Dan jangan pula berputus asa hanya karena masa lalumu gelap, karena rahmat Allah selalu lebih terang daripada dosa siapapun. Ingatlah, yang menyelamatkan kita bukan beratnya hukuman, tetapi jujurnya taubat. Bukan seberapa banyak manusia tahu kesalahan kita, tetapi seberapa dalam kita menyesal di hadapan Allah. Jika malam ini engkau masih diberi waktu, jika nafasmu masih berhembus, itu adalah tanda bahwa Allah masih membuka pintunya. Datanglah kepadanya dengan hati yang hancur, bukan dengan alasan, bukan dengan pembelaan diri, karena Allah tidak menolak hamba yang datang membawa air mata. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang tampak dan tersembunyi, menerima taubat kita sebelum ajal menjemput, dan menjadikan akhir hidup kita dalam keadaan husnul khotimah. Kebenaran mutlak datang dari Allah. Jika ada kekurangan dalam penyampaian ini, itu berasal dari kelemahan saya sebagai manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.